Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita masih membahas Mbah Mun berpulang. Ini juga menjadi pembahasan di beberapa halaman utama dari Media Indonesia edisi hari ini. Pemirsa, Mas Kohar, ini di halaman 3 ada sejumlah ucapan atau ungkapan bela sungkawa yang disampaikan oleh sejumlah tokoh di Indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo. Yang digarisbawahi oleh mereka adalah pemikiran Mbah Mun yang menjadi legacy atau warisan bagi tidak hanya umat Muslim tetapi seluruh warga Indonesia. Ya, betul. Jadi ada peribahasa Arab pada idiom Arab mengatakan mautul alim, mautul alam. Jadi wafatnya seorang yang alim itu duka semesta atau matinya dunia, kira-kira begitu. Ini menunjukkan bahwa Mbah Mun adalah sosok yang sangat alim, yang punya pengetahuan yang luas. Alim itu artinya begitu. Yang memiliki keunggulan ilmu yang tinggi, sehingga apa, duka itu merembet sampai kemana-mana. Ke tokoh sampai Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Ketua Umum partai-partai politik, umumnya mereka merasa kehilangan. Karena legacy tadi yang Ajeng katakan, warisan yang ditinggalkan oleh Mbah Mun itu sangat penting bagi penguatan pondasi di Republik ini. Tadi juga dikatakan bahwa Mbah Mun ini seperti paku bumi Nusantara. Pemikiran apa saja sebenarnya yang sangat membekas bahkan harus kita pahami sebagai masyarakat Indonesia? Yang paling ditekankan oleh Mbah Mun itu kan selalu secara berseloroh ya di dalam beberapa ceramahnya di forum-forum pengajian itu. Mbah Mun mengatakan kita ini harus PBNU katanya. Apa itu PBNU? P-nya itu adalah Pancasila. B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu harus diingat, gampang diingatnya sebenarnya. Karena Mbah Mun berangkat dari komunitas Nahdlatul Ulama, maka dengan idiom-idiom yang sederhana, idiom-idiom yang lebih sangat mudah dimengerti oleh siapapun, maka tentu saja Mbah Mun ini adalah teladan yang baik. Kira-kira kalau meminjam istilah yang pernah disampaikan oleh mantan Kepala BPIP Yudi Latif, Mbah Mun ini mata air keteladanan. Mbah Mun ini juga mencoba untuk membumikan Pancasila. Pancasila dilakukan dalam perbuatan. Tidak hanya diucapkan, tetapi juga dalam perbuatan. Teladan, kesederhanaan, sikap, dan seterusnya yang akhirnya menyebabkan orang itu respect. Sosok itu kemudian dikenal dengan sangat-sangat luar biasa dan dari generasi ke generasi. Kita lihat kan sejak mendirikan pondok pesantren tahun 65 itu beliau mendirikan Al Anwar di Sarang Rembang itu. Maka banyak sekali murid beliau, murid almarhum yang kemudian akhirnya juga mewarnai hal yang sama. Dan juga mengamini apa yang ia teladani sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah murid yang sangat terkenal kekinian adalah Gus Baha. Ini yang viral di YouTube. Iya, di YouTube yang ceramah-ceramahnya, pandangan-pandangannya tentang ilmu Al-Quran juga sudah sangat menguasai. Gus Baha adalah salah satu murid dari Pondok Pesantren Anwar, Sarang Rembang. Nah, ini kan berarti apa? Berarti yang disampaikan oleh Mbah Mun itu bukan hanya tugas bagaimana membawa spirit kebangsaan itu melintasi pada zamannya saja, tetapi spirit kebangsaan ini akan terus hidup dari generasi ke generasi. Dia mampu menghidupkan lilin-lilin atau api-api berkebangsaan di seluruh hati bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ya itu tadi ada proses regenerasi, kemudian ada lagi proses diseminasi gitu ya, bagaimana penyebaran pemahaman tentang kebangsaan. Versi Mbah Mun ini kemudian bisa dikenal di kalangan banyak orang. Lalu kemudian turun-temurun kepada bukan hanya kepada putra almarhum, putranya Mbah Mun, tetapi juga kepada putra-putra dalam pengertian ideologis. Gitu loh. Jadi putra-putri dalam pengertian ideologis ya berarti murid-muridnya Mbah Mun di pondok pesantren. Dan ini merupakan sebuah legacy yang jarang sekali saya kira dimiliki oleh bangsa ini. Dan lagi-lagi ulama menjadi garda terdepan. Ini membuktikan bahwa betul bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Nah, ketika ulama pewarisnya Nabi, maka
misi, visi kemanusiaan dari yang disampaikan oleh Nabi itu juga pasti akan disampaikan oleh para ulama dan termasuk diantaranya dalam Mbah Mun. Nah, Mbah Mun kan dalam beberapa kesempatan juga mengatakan bahwa manusia itu punya kemuliaan. Manusia itu berbeda dengan binatang, berbeda dengan makhluk lain. Karena manusia punya kemuliaan, maka dia harus menggunakan kemuliaan itu untuk hal yang paling mulia, hal yang paling baik di muka bumi. Itu yang sangat diyakini oleh Mbah Mun sehingga positivity atau segala hal yang baik dia sebarkan dari pemahaman tersebut ya? Iya, betul. Jadi selama masih manusia, maka dia punya hak untuk dihormati, punya hak untuk memperoleh keadilan, punya hak untuk memperoleh kesejahteraan, punya hak untuk diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan kasta, tanpa membeda-bedakan warna kulit, suku, apalagi agama. Jadi penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Mbah Mun di berbagai forum itu tampak jelas bahwa sisi meletakkan sisi kemanusiaan itu akhirnya melampaui segalanya, termasuk toleransi itu tadi. Nah, sebenarnya menarik karena melihat Mbah Mun ini sejak umur 21 tahun sudah lama studi di Arab Saudi. Sejak 21 tahun dia sudah studi di Arab Saudi, tetapi dia tetap menjadi orang Indonesia. Iya, ya banyak sekali beberapa tokoh sosok ulama yang studi di Arab Saudi dan mereka juga gigih ya memperjuangkan Indonesia. Jadi intinya adalah bagaimana ketika seseorang itu mampu menangkap saripati dari prinsip-prinsip besar yang diajarkan oleh agama, apapun agama itu, termasuk di dalamnya Islam tentu saja. Maka ketika dia pulang, maka dia akan menyebarkan prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana kemanusiaan. Misalnya begini. Di dalam Islam itu ada prinsip bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan ini yang juga berulang kali disampaikan oleh Mbah Mun. Artinya tidak pandang kamu itu agamamu apa, berbeda dengan saya misalnya. Tetapi sepanjang kamu itu manusia dan berbuat baik pada manusia lainnya, dan pada kemanusiaan, maka kamu berhak untuk mendapatkan apresiasi. Kamu berhak untuk mendapatkan julukan sebagai manusia terbaik. Nah, itu prinsip itu betul-betul disampaikan secara langsung. Itulah kenapa Mbah Mun juga menolak secara keras pihak-pihak, kelompok-kelompok, orang-orang atau individu-individu yang ingin mengganti Pancasila. Mbah Mun tidak rela kalau bangsa ini kemudian tercerai-berai gara-gara ada pihak-pihak yang menginginkan mengganti ideologi Pancasila. Dia benar-benar memegang teguh apa yang dia katakan sebagai PBNU tadi ya. Betul. Jadi termasuk ide khilafah misalnya. Mbah Mun berkali-kali juga secara tegas mengatakan ide khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia dan tidak boleh. Karena prinsip negara kita, negara Pancasila, itu sudah menjadi konsensus dari semua kalangan termasuk para ulama. Jadi tepat sebenarnya media Indonesia mengatakan bahwa Mbah Mun ini ulama negarawan. Ya, ulama negarawan itu yang ditulis oleh Gusmis ya, Zuhairi Misrawi. Tentu bahwa ulama negarawan itu dia ulama, tetapi dia juga bekerja, mempraktekkan, menggaungkan spirit-spirit tentang kebangsaan. Maka dia berarti dia bisa lepas dari sekat-sekat posisi dia. Mbah Mun itu ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi semua partai menghormati beliau. Terbukti dari ketua umum partai, termasuk misalnya ketua umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh, yang juga menyampaikan duka, yang merasa kehilangan. Iya, ia merasa sangat kehilangan. Pak Surya Paloh juga mengatakan bahwa Mbah Mun merupakan tokoh agama sekaligus perekat bangsa ini. Iya, betul. Makanya kan melintasi sekat kan. Itu padahal Mbah Mun ketua Majelis Syariah P3. Nah, Mbah Mun juga posisinya adalah mustasyar PBNU. Tetapi seorang ketua umum Muhammadiyah, Haidar Nasir, juga merasa kehilangan ketika Mbah Mun wafat. Nah, artinya itu sekat itu ditembus ketika orang sudah berbicara hal-hal yang lebih besar tentang kemanusiaan, tentang kebangsaan. Maka ya sekat-sekat itu akhirnya melebur. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Politik kebangsaan Mbah Mun masih akan kita bahas. Kami masih mengundang Anda untuk memberikan opini, pendapat, ataupun mungkin ungkapan bela sungkawa. 021-583-9900, Editorial Media Indonesia akan kami hadirkan usai jeda berikut.
Kami sudah menerima beberapa penelpon yang ingin bergabung mengungkapkan opini, pendapat, bahkan ucapan bela sungkawa di 0215839900. Kita langsung sapa Bapak Sukarwan di Magelang. Selamat pagi Pak Sukarwan. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi. Ya pagi. Silakan Pak Sukarwan. Begini ya, disampaikan. tokoh Mbah Mun itu sebagai kiai yang karismatik perlu diteladani. Karena bagaimanapun Mbah Mun yang sudah senior itu tetap menjaga NKRI harga mati dan Pancasila sebagai falsafah bangsa tidak boleh diotak-atik sekalipun oleh kalangan Islam. Ya Pak Sukarwan. Nah, sekarang ini kan banyak ulama-ulama yang sudah senior, sudah pandai, sudah mumpuni mau merubah Pancasila dengan dasar khilafah kek, dengan dasar syariah kek. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa. Bung Tomo saja mau menyerang sekutu 10 November itu izin sama Mbak Hasyim Asyari. Suruh instruksi jihad. Memang jihadnya jihad melawan sekutu, melawan penjajah. Jadi ingat, negara ini didirikan oleh tokoh-tokoh ulama. Baik. Iya. Siap Pak Sukarwan. Jadi NKRI harga mati itulah adalah keteladanan yang memang harus kita yakini terus sebagai bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke Tenggarong, Kalimantan Timur. Sudah ada Pak Yohanes. Apa pesan kesannya terhadap Mbah Mun selama ini? Pak Yohanes. Ya, halo, selamat pagi. Ya, silakan Pak dengan ungkapannya, pesan kesannya terhadap Mbah Mun selama ini. Apa yang harus diteladani? Baik, yang pertama turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Mbah Mun. Saya pikir wajar seluruh bangsa ini merasa menduka yang dalam atas kepulangan beliau. Yang kedua, bahwa Mbah Mun ini meletakkan prinsip-prinsip kebangsaan ini bahwa manusia itu setara sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu beliau telah mewariskan suatu cara hidup sosial di Indonesia ini, bahwa sudah sewajarnya manusia itu saling menghormati, saling mengasihi apapun suku, agama, dan rasnya. Itu yang diletakkan oleh Mbah Mun kepada bangsa ini. Dan inilah fondasi toleransi kebangsaan kita. Kalau ini dijaga dan diteladani oleh seluruh bangsa, baik itu masyarakat biasa, elit politik, ulama, maupun tokoh-tokoh agama lain, saya kira bangsa ini tetap utuh. Jadi kita harapkan seluruh bangsa ini mendoakan Mbah Mun. Walaupun beliau itu meninggalnya di Mekah, kita dari tanah air wajib mendoakan beliau. Semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Yohanes dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Fondasi toleransi kebangsaan itu adalah legacy atau warisan yang penting yang harus kita selalu yakini. Selanjutnya kita menuju Surakarta, sudah ada Pak Bambang. Hal apa yang bisa diteladani dari Mbah Mun? Silahkan Pak Bambang. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Untuk yang pertama, kami turut berduka cita atas wafatnya Mbah Mun. Semoga beliau husnul khotimah, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian begini, kami melihat Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Juber adalah seorang ulama besar yang pantas untuk diteladani keislamannya maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekalipun beliau ini seorang tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, dan beliau juga seorang politisi atau dari Partai Persatuan Pembangunan, namun beliau ini justru mampu menjadi rujukan dari partai lain maupun tokoh-tokoh di luar Nahdlatul Ulama. Contohnya, saat pemilihan gubernur Jawa Tengah dan pemilihan presiden 2019 kemarin, semua kandidat pada sowan dan minta dukungan kepada beliau agar menang. Nah, ini Mbah Mun juga sempat repot atau bingung. Kalau semua minta didukung untuk kemenangan, Mbah Mun sendiri malah bingung itu. Nah, artinya apa? Beliau ini seorang tokoh karismatik yang benar-benar menjadi rujukan maupun memiliki kekuatan yang besar. Kemudian kaitannya dengan itu, seperti Mbah Mun ini,
beliau ini seorang Islam yang benar-benar menebarkan kedamaian, keteduhan, kemudian juga beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga dalam berbangsa dan bernegara pun beliau juga benar-benar kebinekaan tunggal ikannya itu juga sangat pantas untuk diteladani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mbah Mun adalah seseorang penebar kedamaian dan kesejukan. Bagaimana Mbah Mun di mata Pak Ikhwan dari Jember sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Mbak Aseng dan Mas Abdul Qahar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah Mbah Mun ini husnul khotimah. Amin. Jadi Mbah Mun ini rupanya ulama negarawan yang karismatik. Jadi beliau tahu betul bagaimana amanat pendiri negara ini yang dimulai dari tanggal 29 Mei, kemudian tanggal 22 Juni 45, kemudian tanggal 16 Juli 45, lalu tanggal 17 Agustus 1945, yang malam harinya terjadi peristiwa luar biasa, kemudian tanggal 18 Agustus 1945 saat disahkannya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dipilihnya presiden, wakil presiden. Ini rupanya sangat dihayati oleh beliau secara konsekuen, konsisten, komitmen, benar, baik, indah, sehat, normal, sehingga kita tahu bahwa beliau ini adalah sumber mata air bagi generasi berikutnya. Karena orang yang ulama, yang negarawan dan karismatik ini banyak memberikan contoh teladan tentang yang prinsip, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan pembangunan nasional. Sehingga 90 tahun beliau melalui waktu proses yang panjang ini dilakukan dengan wibawa, di bawah semua tokoh-tokoh itu meminta restu dari beliau. Ini contoh saja. Dan untuk itulah maka kami generasi muda siap. Baik. Terima kasih. Baik Pak Ikhwan dari Jember, terima kasih telah bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Banyak sekali tadi kita sudah ada 4 orang penelpon yang menyampaikan bagaimana kesannya. Walaupun hanya bisa melihat di media, walaupun hanya mendengar ceritanya, tetapi sepertinya sangat menyentuh dengan kesan-kesan dari Mbah Mun. Ya betul, jadi legasi Mbah Mun bukan hanya ceramahnya, tetapi juga buku karangannya, Al-Ulama'ul Mujaddidun itu. Ulama sang pembaharu, kira-kira begitu. Di kitab ini banyak dibaca di kalangan-kalangan santri, di pesantren gitu. Dan ini merupakan salah satu legasi yang juga penting. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kerja-kerja yang kemanusiaan yang dilakukan oleh Mbah Mun. Melalui pendidikan, melalui pesantren, melalui pesan-pesan tentang kedamaian, toleransi, ini juga keragaman. Mbah Mun gitu. Untuk menjaga agar generasi selanjutnya bisa memiliki legasi atau warisan tersebut. Betul, ya? jadi agar apa? Spirit keragaman, kebangsaan, pengakuan atas yang lain, toleransi itu tetap hidup sampai kapanpun supaya bangsa ini tetap utuh. Nah, ini yang legasi yang sangat penting yang harus terus-menerus digaungkan. Kenapa? Karena ancaman kan semakin kesini kan semakin banyak. Kita penuh dengan kompetisi yang semakin ketat, kejutan terjadi di mana-mana, uncertainty juga terjadi terus-menerus, ketidakpastian juga terjadi di mana-mana, lalu volatile gitu kan, berubah-ubah. Tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah, prinsip-prinsip yang menjadi kokoh, menjadikan bangsa itu kokoh. Nah, bagi Indonesia prinsip-prinsip itu yang tadi disebutkan tadi itu oleh Mbah Mun sebagai disingkat menjadi PBNU tadi itu, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Itu merupakan sebuah payung bagi bangsa ini, merupakan pijakan yang sudah kokoh, sehingga harus dirawat ini, harus betul-betul dijaga. Ibarat dia itu fondasi, ibarat dia itu pilar, kalau dia itu roboh maka ya bangunan itu akan menjadi roboh. Tapi sejak tahun 1965 Mbah Mun sudah kembali ke Indonesia dari Arab Saudi. Setelah studinya ia membangun pondok pesantren di Sarang. Ia juga sudah mulai menularkan legasinya tersebut. Seperti apa kiprahnya untuk menularkan legasinya sehingga setelah Mbah Mun tiada masih ada orang-orang seperti Mbah Mun yang melanjutkan legasi tersebut? Ya, jadi Mbah Mun memang sudah wafat berusia lanjut, tetapi karena kitabnya ini dibaca dan Mbah Mun itu menjadi rujukan,
ilmu fikihnya kan juga menjadi rujukan di beberapa kalangan, bahkan sebagian besar pesantren. Di pesantren itu juga di kalangan Nahdlatul Ulama juga ada tradisi bagaimana mengingat guru, mengingat ulama itu melalui pembacaan kitab-kitabnya. Apa yang dilakukan dengan ziarah ke makam, apa yang dilakukan dengan peringatan ulang tahun kematian. Jadi ulang tahun itu bukan hanya ulang tahun kehidupan, tapi ulang tahun juga. kematian atau haul itu diperingati secara tradisi di sana. Itu adalah sebetulnya dalam rangka untuk merawat pesan-pesan penting dari sosok yang sedang diperingati itu. Karena itu kan ketika ada tradisi-tradisi baik, hal yang sudah baik, maka dia akan menjadi bagus kalau dia bisa kita pelihara. Jadi hal-hal yang misalnya ada haul ketika memperingati seorang, mengenang seseorang dengan cara menghormati karyanya, mengingat-ingat legasinya, kemudian menyampaikan kembali dengan berziarah sehingga kita ingat selain ingat akan kematian, tapi juga ingat akan apa yang sudah dilakukan oleh sosok ini yang diziarahi ini dalam memperjuangkan prinsip-prinsip besar. Oke, baik, kita akan lanjutkan politik kebangsaan Mbah Mun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbah Mun telah berpulang, tetapi warisan pemikiran ataupun legasinya ini memang harus dan wajib untuk kita teladani. Ini tadi kita juga telah bahas bahwa pemikirannya memang luar biasa. Tentang toleransi, tentang PBNU, Pancasila, Bhinneka, NKRI dan juga Undang-Undang 45 dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara untuk memperbanyak lagi orang-orang yang bisa menebarkan kebajikan seperti ini? Ya, tentu saja bagi penerus Mbah Mun, generasi-generasi yang dekat dengan Mbah Mun, murid-murid Mbah Mun harus lebih banyak menebar lagi hal-hal besar yang sudah disampaikan oleh Mbah Mun, bisa melalui buku, melalui tulisan, karena menulis itu menurut sastrawan Pramudia Nantatur dia bekerja untuk keabadian. Jadi tidak akan lekang oleh waktu. Betul, dengan menulis maka dia akan dikenang sepanjang hayat, sepanjang sejarah manusia, peradaban. Karena itu misalnya tadi buku Al-Ulamaul Mujaddidun itu kan, ulama sang pembaharu, tentu bisa dipilah-pilah lagi menjadi buku-buku yang lebih masif, misalnya disebarkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya. Karena ini sekarang ditulis oleh beliau dengan tulisan Arab, dengan bahasa Arab di pesantren supaya untuk lebih mudah literasinya, gaya pesantren kan dengan bahasa Arab. Tetapi kalau ingin ini agar diketahui oleh masyarakat yang lebih luas, boleh jadi atau akan lebih bagus kalau ada pihak-pihak yang kemudian menggandakan ini menjadi tulisan-tulisan. Karena isinya luar biasa, memposisikan posisi ulama sebagaimana mestinya. Ya, sebagai pembaharu. Jadi posisi ulama itu dia selain tentu saja orang yang pengetahuannya luas, pengetahuan agamanya luas, tetapi juga punya wisdom, kebajikan, menebar kedamaian. Jadi kalau ada orang mengaku ulama tapi kok pekerjaannya bukan menebar kedamaian, itu harus dipertanyakan. Bukan kebajikan, maka standar keulamaannya barangkali harus ditanyakan atau dipertanyakan kembali. Nah, tetapi dengan kita melihat ada sosok seperti kayak Mbah Mun yang ilmunya dapat, tindakannya nyata, konsisten, istiqomah antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, juga menulis kitab, lalu punya wisdom, punya kebajikan, menebar hal-hal baik tentang kemanusiaan kepada siapapun, maka ya dia level ulamanya sudah sangat mumpuni. Bukan saja dia di level dasar, tetapi sudah sangat unggul. Dan sebagai ulama ia juga aktif di dunia politik sebenarnya. Betul, jadi bisa menyeimbangkan apa yang dia pahami, dia yakini untuk menjaga NKRI, ia juga aktif di dunia politik. Ya, Ia artinya pernah menjadi anggota DPRD dia tidak hanya mengkaji ilmu, tidak hanya menyampaikan di mimbar-mimbar pengajian, tetapi dia juga bergerak. Maka dia disebut kadang ada yang menyebut sebagai sang penggerak juga. Bergerak dengan cara apa? Dengan mempengaruhi, dengan cara
ikut terlibat langsung misalnya ketika menjadi anggota DPRD, lalu ketika menjadi beliau anggota menjadi MPR, Ketua Majelis Syariah P3. Betul. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang oleh Mbah Mun sampaikan bahwa perjuangan itu ya melaksanakan kata-kata, melaksanakan apa yang sudah dia tulis, melaksanakan apa yang ide-ide yang dia sampaikan. Nah, dalam posisi ini Mbah Mun adalah seorang penggerak. Karena apa? Karena dia tidak hanya cukup berdiam dengan kitabnya, dengan pemikiran dan dengan perkataannya, tapi ada action. Ya, tetapi action. Pergerakan dan setara, dengan selaras terlibat dengan apa yang dia pikirkan dan dia katakan. Betul. Nah, karena itu kan kemudian literatur yang dimiliki oleh beliau ini, oleh Mbah Mun almarhum ini, bisa melintas melintasi sekat, termasuk mereka-mereka yang non-Muslim, mereka-mereka yang bukan Islam bisa mempelajari prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Mbah Mun. Nah, saat ini yang justru paling penting bagi bangsa ini di tengah tantangan besar ini adalah bagaimana membiakkan Mbah Mun baru di jajaran level yang mungkin jauh lebih muda. Kita beruntung sudah punya beberapa tokoh, sosok-sosok yang ya sekarang juga merambah di media sosial, masuk ke penulisan-penulisan yang lebih pop dan mudah dipahami oleh generasi kekinian. Nah, dengan tafsir misalnya kayak Gus Baha itu misalnya mengaji tafsir dengan melalui YouTube di ini, dan dengan penggalan-penggalannya yang pesan-pesan itu seperti sebetulnya meneruskan pesan dari Mbah Mun. Luar biasa memang. Siapapun sebenarnya bisa mengamini, meyakini, bahkan melaksanakan dan meneladani apa yang menjadi pemikiran dari Gus Mun. Terima kasih Mas Abdul Qohar telah memberikan pandangannya mengenai sosok dari Mbah Mun ini.